Oke guys, welcome to my channel Kelas Arina. Di sini tuh gua ingin membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan 2022 yang terbaru. Nah, soal ini tuh gua dapatkan di saat gua tes sebelumnya guys ya. Di saat gua tes sebelumnya, dan soal ini tuh mirip guys ya, bukan sama persis 100% tapi mirip gitu. Ya, mungkin jenis soalnya itu sama gitu, tapi soalnya tuh berbeda lah, nggak mungkin 100% sama ya guys ya. Nah, gimana bentuk dari soal tes wawasan kebangsaan yang terbaru tahun 2022 ini? Mari langsung sama-sama saja kita bahas. Di sini kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1 ya guys, kita baca soalnya dulu baru nanti langsung kita jawab. Untuk soal nomor 1, perilaku yang berdasarkan atas Pancasila banyak menguntungkan negara Indonesia bila hal tersebut berhasil direalisasikan dengan baik oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut contoh yang mencerminkan Pancasila sila kelima adalah: A. Menolong orang lain untuk berdiri sendiri tanpa memandang sara. B. Berani membela teman tidak mendapatkan keadilan. Yang C. Bertanggung jawab atas perilaku yang merugikan bangsa dan negara. Yang D. Melakukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan bangsa lain. Yang E. Tidak memaksakan orang lain untuk memilih seseorang dalam pemilu. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, namun buat kalian yang ingin menjawab secara mandiri, silahkan di pause videonya. Namun buat kalian yang ingin membahas sama-sama, mari langsung saja kita bahas di sini. Nah, untuk jawabannya nomor 1 itu adalah jawabannya adalah yang A. Nah, di sini itu jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa yang A gitu? Kenapa nggak yang B, berani membela teman yang tidak mendapatkan keadilan? Nah, karena menolong orang lain untuk berdiri sini tanpa memandang sara itu merupakan salah satu ya butir dari Pancasila sila kelima, yaitu butir yang kelima. Di sini guys ya, aku garis dulu. Nah, ini dia butir Pancasila sila kelima dengan butir yang kelima, yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, sedangkan untuk yang B itu berani membela teman yang tidak mendapatkan keadilan, itu merupakan butir dari Pancasila sila kedua. Silahkan dicek sendiri guys ya butirnya. Ada kok banyak di Google, di YouTube juga ada. Nah, sedangkan yang C itu bertanggung jawab. Sebentar. Sedangkan yang C itu bertanggung jawab. Ini aku silang dulu. Yang B-nya, yang C itu bertanggung jawab atas perilaku yang merugikan bangsa dan negara, itu merupakan nilai integritas. Itu bukan merupakan nilai dari Pancasila dan butir-butirnya gitu. Nah, sedangkan yang D itu melakukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan bangsa lain. Ini merupakan butir Pancasila tapi bukan sila kelima. Ini diantara sila kedua atau nggak sila ketiga. Yang D ini diantara sila kedua atau nggak sila ketiga. Nah, sedangkan yang E tidak memaksakan orang lain untuk memilih seseorang dalam pemilu. Nah, tidak memaksakan orang lain untuk memilih seorang dalam pemilu. Nah, itu kan berhubungan dengan demokrasi guys ya. Jadi itu termasuk dalam Pancasila. Yang ini termasuk dalam Pancasila di butir sila keempat. Jadi jawabannya salah. Nah, jawabannya tepat itu adalah yang A. Oke, jadi soalnya itu seperti ini guys. Jadi kalau dia mengatakan soalnya lebih susah daripada ini, ya enggak juga. Tapi kalau dia mengatakan soalnya lebih gampang daripada ini, enggak juga guys ya. Karena soalnya itu emang lumayan cukup menguras pikiran, namun tidak terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah. Nah, ini soal yang pertama. Mari kita lanjut untuk soal yang kedua. Semoga mengerti guys ya tentang penjelasanku. Nah, ini soal yang kedua. Nilai integritas adalah suatu nilai yang mampu mengenali kepribadian orang lain, karena nilai integritas meliputi aspek-aspek yang ada dalam sifat manusia. Ya. Berikut salah satu contoh dari nilai integritas yang dimaksud adalah, nah di sini ditanyakan adalah contoh dari nilai integritas. Nah, karena waktu aku tes SKD sebelumnya tuh banyak banget guys dikasih tahu contoh-contohnya. Ada yang contohnya dulu dikasih tahu, terus nanti kita nunjuk yang mana yang dimaksudkan dalam soal.
atau kita disuruh nyari contoh-contoh dalam option. Nah, dua pilihan itu tuh sering banget guys keluar dalam soal tes wawasan kebangsaan SKD, terutama soal SKD yang integritas, Pancasila, dan pilar-pilar negara lainnya. Nah, langsung saja kita jawab. Yang A itu mengambil keputusan dalam rapat dengan musyawarah dan mufakat. Sedangkan yang B rela berkorban kepada bangsa dan negara di saat negara membutuhkan. Yang C selalu menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan senang hati. Yang D melakukan segala suatu hal secara mandiri sebelum meminta pertolongan orang lain. Yang E menghargai hasil karya orang lain dengan memberikan pujian yang proporsional kepada orang tersebut. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini kalian boleh jawab sendiri dulu. Dan mungkin kalian yang mungkin masih kebingungan, mari langsung sama-sama saja kita bahas. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D, guys. Yaitu melakukan segala suatu hal secara mandiri sebelum meminta pertolongan orang lain. Nah, kenapa ini jawabannya yang D? Karena mandiri ya, guys ya. Ini ada kata mandirinya, karena mandiri ini merupakan salah satu dari butir-butir nilai integritas. Nah, nilai integritas sendiri itu ada 9. Yang pertama yaitu jujur. Terus yang kedua yaitu peduli. Yang ketiga yaitu mandiri. Yang keempat yaitu disiplin. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Yang keenam yaitu kerja keras. Yang ketujuh yaitu sederhana. Yang kedelapan yaitu berani. Dan yang terakhir yaitu adil. Nah, 9 nilai integritas ini mencangkup nilai-nilai integritas yang ada pada KPK. Nah, dan 9 nilai integritas ini tuh kemarin waktu aku SKD kalau nggak salah keluar 3 nomor. Jadi dia tuh disuruh menyebutkan contoh dari salah satu nilai integritas tersebut gitu. Entah dari nilai integritas yang mandiri itu seperti apa, atau dari integritas adil itu seperti apa, dan ada juga soal-soal yang emang menyuruh kita untuk memilih mana yang termasuk dalam nilai integritas gitu. Nah, soal-soal seperti itulah yang aku dapatkan, 3 soal itulah yang aku dapatkan dalam soal SKD kemarin gitu. Nah, kita review dulu guys ya, kenapa A, B, C, dan E itu bukan jawaban. Nah, di jawaban yang A itu adalah mengambil keputusan dalam rapat dengan musyawarah mufakat. Nah, ini tuh merupakan pengamalan Pancasila guys. Ya, bukan pengamalan nilai integritas. Ya, ini yang A ini merupakan pengamalan nilai Pancasila sila keempat. Ini Pancasila sila keempat, sedangkan rela berkorban kepada bangsa dan negara di saat negara membutuhkan. Nah, ini merupakan butir bela negara yang dikhususkan dalam nilai rela berkorban. Bukan rela berkorban, nilai bela negara yang kalau misalkan kita telaah lebih dalam lagi, yang option B ini masuk ke dalam Pancasila sila ketiga guys ya, jadi ini nggak termasuk dalam nilai integritas gitu. Nah, yang C itu selalu menerima perbedaan yang dalam masyarakat dengan senang hati. Nah, ini juga nggak termasuk, ini salah. Nah, sedangkan yang D melakukan segala suatu hal secara mandiri sebelum meminta pertolongan orang lain. Nah, ini jawaban yang benar. Sedangkan yang E menghargai hasil karya orang lain dengan memberikan pujian yang proporsional. Nah, menghargai hasil karya orang lain ini termasuk juga dalam Pancasila sila kelima. Jadi ini bukan termasuk juga dalam nilai integritas. Nah, jadi yang A, B, C, dan E itu bukan termasuk dalam 9 nilai integritas yang dimaksudkan dalam dimaksudkan dalam soal nomor 2 ini. Jadi jawaban A, B, C, dan E itu salah. Nah, ini soal nomor 2. Mari kita lanjut saja ke soal yang nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Mari langsung kita bacakan aja soalnya guys ya. Ketika kita belajar mengenai rasa cinta tanah air, kita mengenal 3 tingkatan nilai lagi yang ada di dalam nilai cinta tanah air tersebut. Nilai itu adalah nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Di mana 3 hal tersebut memiliki tingkatan dari bawah ke atas. Nah, tingkatan tersebut dimulai dari nasionalisme, yang kedua yaitu bela negara, dan yang paling atas yaitu patriotisme. Nah, di dalam nilai tersebut yang termasuk
nilai bela negara adalah, nah di sini kan ada 3 nilai guys ya. Ya di sini ada 3 nilai yang dimaksudkan, yaitu ada nilai nasionalisme, yang kedua itu ada bela negara, dan yang paling atas yaitu patriotisme. Nah, di dalam soal ini tuh kita disuruh nyari manakah yang termasuk dalam nilai bela negara gitu. Ya langsung saja kita baca optionnya dulu. Yang A, memiliki sikap yang sangat perhatian kepada bangsa dan negara. Yang B, mengikuti perintah tugas dari negara untuk menjaga pertahanan negara sebagai anggota TNI. Yang C, dengan semangat Pak Andi membuat sekolah sederhana untuk murid-murid yang terdampak bencana alam. Yang D, menyaksikan upacara bendera 17 Agustus dengan penuh rasa haru. Dan yang E, dengan rela membuat makanan untuk anak-anak di panti asuhan dari uang pribadi. Nah, mungkin tadi dah kelihatan guys ya spoiler jawabannya tuh. Langsung aja kita jawab, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nah, kenapa jawabannya itu yang B gitu? Nah, di sini ada alasannya. Nah, untuk kata kuncinya itu ya guys ya, yang pertama itu ada nasionalisme. Nah, nasionalisme itu berupa sikap saja dan tidak berupa tindakan secara langsung. Nah, contohnya seperti rasa nasionalisme yang tinggi itu di saat kita upacara gitu guys. Misalnya di saat kita menghormati bendera gitu. Nah, itu tuh kan kita tuh tidak ikut dalam dalam mengibarkan benderanya. Jadi kita tuh di sana cuma hormat aja. Nah, itu merupakan suatu sikap. Nah, suatu sikap yang masuk ke dalam nasionalisme ini. Nah, sedangkan kalau bela negara itu kata kuncinya adalah berupa sikap dan tindakan secara langsung yang berasal dari perintah suatu undang-undang atau negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Artinya apa? Artinya di sini tuh bela negara itu adalah suatu sikap dan tindakan yang sebagaimana itu berasal ya dari perintah suatu undang-undang atau negara ya untuk mempertahankan eksistensi negara. Artinya ada sikap dan tindakan yang sebagaimana itu kita lakukan dari perintah gitu loh, salah satu instansi negara untuk kepentingan orang banyak. Itu bela negara. Nah, sedangkan untuk patriotisme sendiri itu adalah berupa suatu sikap dan tindakan yang dilakukan murni dari hati nurani pribadi seseorang. Artinya bela negara dan patriotisme itu perbedaannya, bela negara itu dari perintah atau dari suatu komando gitu. Nah, sedangkan patriotisme itu murni dari hati nurani pribadi seorang ya, seperti contohnya yang misalkan kayak membangun rumah teman yang kebakaran gitu, menghandle orang lain tanpa perintah siapapun, kita misalkan mau gitu menolong. Nah, itu tuh merupakan wujud dari patriotisme gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita diperintahkan misalkan oleh misalkan ketua RT, oleh ketua RW untuk ikut membangun, nah itu tuh kita masuk dalam membela negara. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya merasa iba dan kasihan doang gitu loh, melihat teman kita rumah kebakaran tanpa kita menolong, namun kita ada rasa iba doang, ya udah itu masuk ke nasionalisme gitu. Jadi 3 hal ini tuh kadang salah diartikan. Nah, maka dari itu disinilah kata kuncinya yang tepat ya. Di sini aku udah ngasih tahu kata kunci yang tepat agar di saat menjawab soal nanti itu kita dengan mudah bisa membedakan ketiga hal ini gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut guys ya, kita review dulu. Ya, kita review dulu dari jawabannya kenapa ini tuh aku milih yang B. Nah, kita lihat dulu dari yang A, memiliki sikap yang sangat prihatin kepada bangsa dan negara. Nah, ini itu hanya sikap aja guys. Ini tuh hanya sikap aja. Ya, jadi ini termasuk dalam nasionalisme. Jadi jawabannya adalah salah. Yang di sini kan yang masuk adalah bela negara. Sedangkan yang B itu benar karena di situ ada kata mengikuti perintah tugas dari negara untuk menjaga pertahanan negara sebagai anggota TNI. Gitu. Jadi ini merupakan tugas kalian gitu loh. Misalkan tugas kalian sebagai anggota TNI, sebagai anggota Polri yang bertugas untuk menjaga pertahanan keamanan negara dari yang diperintahkan dari negara, ini tuh merupakan bagian dari bela negara gitu, karena ada kata perintah di sini. Itu kata kunci itu perintah tugas dari negara untuk menjaga pertahanan keamanan negara. Nah, di sini tuh ada sikap dan tindakan. Gitu. Nah, sedangkan yang C itu dengan semangat Pak Andi
Ya, Pak Andi sendiri nih yang membuat sekolah sederhana untuk murid-murid yang terdampak bencana alam. Jadi ini merupakan murni dari hatinya Pak Andi sendiri gitu. Untuk membuat sekolah sederhana pada murid-murid yang terdampak bencana alam. Jadi bisa dikatakan ini tuh Pak Andi tidak mendapat perintah dari manapun. Jadi dia tuh mempunyai suatu sikap dan tindakan yang kuat dari hati nuraninya sendiri untuk membuat sekolah. Jadi ini bukan termasuk, yang ini bukan termasuk jawaban nilai dari bela negara itu. Ya. Yang C ini termasuk nilai patriotisme. Yang A ini nasionalisme, yang C patriotisme. Nah yang D itu menyaksikan upacara bendera dengan penuh rasa haru. Ini hanya menyaksikan, tidak ada tindakan gitu. Ini pasti jatuhnya ke bela negara. Nah sedangkan yang E dengan rela membuat makanan untuk anak-anak di panti asuhan dari uang pribadi. Wah, mulia banget guys ya. Nah, udah aja perbuatan mulia seperti itu tuh pasti termasuk yang paling mulia seperti itu pasti termasuk dalam patriotisme gitu. Jadi ini bukan termasuk bela negara. Jadi jawaban A, jawaban C, D dan E itu jawaban yang salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Gitu guys. Oke, jadi sekian saja mungkin video tes wawasan kebangsaan dari saya. Maaf ya videonya sedikit random gitu, saya tidak mencantumkan itu termasuk dalam pilar negara atau termasuk dalam integritas atau Pancasila dan sebagainya. Namun di sini tuh saya hanya ingin membagikan soal-soal yang mungkin pernah aku dapatkan gitu loh dari tes sebelumnya gitu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian saja mungkin video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga video dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, tolong dilontarkan di kolom komentar. Sekian video dari saya dan terima kasih telah menonton.